Ternyata aku salah menilai. Dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Dia memang berbeda dengan kakak-kakaknya. Halo Mbak. Ya, Mbak tenang aja. Aku pasti akan membawa Aisyah keluar dari rumah ibu. Mbak doain aku ya. Mas, makanya bantuin Maya ya. Maya benar-benar butuh bantuan Mas. Maya nggak bisa kayak gini Mas. Kamu gak usah khawatir. Aku pasti akan bantu kamu. Makanya aku segera kesini begitu kamu telepon. Gak usah cemas. Serahkan semuanya padaku. Mas Yudi. Aduh Mas Yud. Saya ini udah siapin acara sambutan khusus loh buat Mas Yudi. Kok malah kesini? Saya masih rindu dengan adik kandung saya yang cantik ini. Masih banyak waktu lah untuk melepas rindu sama Maya. Sekarang sambutan khususnya udah menunggu. Ayo silakan, Mas Yud nggak mungkin kan mau ngelewatin ini? Ayolah, ayo. Silakan Mas Yudi, duduk. Silakan duduk Mas. Ini semua saya persembahkan khusus buat Mas Yudi. Luar biasa. Kamu memang pandai menyenangkan hati orang. Ini belum seberapa Mas. Masih ada hal lain lagi yang pasti Mas Yudi belum pernah lihat sebelumnya. Oh ya? Apa itu? Itu, di sana. Tur. Inilah persembahan khusus saya untuk Mas Yudi. Anggap aja ini suatu penghormatan dari saya untuk kakak ipar saya. Kamu ngapain? Aisyah, berhenti menangis. Jangan rusak nikah mahal itu dengan air mata kamu yang menjijikkan. Lepaskan aku. Atau bunuh saja aku. Aku gak sudi diperlakukan seperti ini. Diam kamu. Bersihkan mata kamu. Atau aku akan menghabisi semua keluarga kamu. Silakan, nikmati. Astagfirullahaladzim, Aisyah, kamu gak apa-apa, Aisyah. Ya Allah, Restu, kenapa dia di sini? Restu. Aduh, mau apa lagi sih kamu, ha? Tolong lepasin Aisyah. Dia ini manusia, bukan binatang. Perlakukan dia selayaknya manusia. Alah. Bisa diem gak kamu? Mendingan kamu balik ke kamar kamu. Karena anak kecil gak boleh bangun jam segini. Jangan ganggu kesenangan aku lah. Enggak, Mas.
Aku nggak akan pergi dari sini sebelum aku membawa Aisyah pergi dari tempat ini. Tempat gila ini, Mas. Apa kamu bilang? Pesta semeriah ini kamu bilang gila? Kamu itu seperti memang benar-benar tidak tahu bagaimana cara menikmati hidup. Tapi tunggu dulu. Arif, apa kamu yakin dia ini benar-benar adik kandung kamu? Karena rasanya sulit dipercaya dan nggak pantas sepertinya keluarga besar Rahayu punya anak lembek seperti ini. Mas Yudi, aku nggak peduli aku pantas ataupun tidak jadi sebagian dari keluarga ini. Tapi apa yang kalian berdua lakukan ini benar-benar tidak pantas. Jadi tolong lepaskan Aisyah dan bebaskan dia dari sini. Aduh, adik kecil. Kamu itu harus belajar bagaimana caranya menikmati hidup. Kamu tuh benar-benar cantik. Aku belum pernah ketemu perempuan yang secantik kamu. Ya Arif, kamu tuh emang pandai Arif. Kamu pandai menyembunyikan barang bagus dan mahal seperti ini. Sekarang ayo kita lanjut, ayo! Bangun! Cukup. Atau sekarang aku akan bertindak lebih kejam dari ini. Aku gak akan segan-segan menghabisi nyawa perempuan ini kalau kamu masih terus ikut campur urusan aku. Kalau kamu ingin Aisyah baik-baik aja dan bisa keluar dari sini, coba kamu pakai akal sehat kamu. Jangan pakai hati dan perasaan kamu aja. Ya Allah, bagaimana kalau Mas Arif membuktikan ucapannya? Gitu dong. Dan pintar. Gak susah kan? Ayo kita lanjutin dong. Lanjut! Musik, ayo. Nyalain musiknya. Sebuah malam yang menyenangkan. Ayo dong! Aku nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Hah? Kaki kamu nggak sakit, hah? Tapi masih bisa jalan kan? Kamu masih bisa nari kan? Ayo dong menari. Sini. Aisyah, udah. Biar. Semakin liar, aku semakin suka perempuan kayak gini. Sini. Sini. Ayo kita senang-senang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Untuk apa aku bebas kalau aku mengorbankan keluargaku, ha? Aku nggak mau kehilangan mereka, Restu. Aku mau mereka tetap hidup. Kamu pikir keluarga kamu akan bahagia, Aisyah? Enggak sama sekali. Apa yang kamu lakukan ini justru akan membuat mereka tuh bersedih, Aisyah. Dan kamu akan membuat mereka tuh menderita setiap kali mengingat kalau kamu tuh berada di sini karena mereka. Tapi mereka tetap hidup, Restu. Mereka pantas untuk bahagia. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Minum dulu. Minum. Itu dong. Ini baru benar-benar malam yang indah. Ayo menari di atas pecahan beling itu. Ayo bangun. Lepaskan lagi. Kalian berdua ini benar-benar binatang. Gak punya perasaan. Alah, kamu lagi. Arif, kamu nggak bisa apa singkirkan adik kamu nih. Suruh dia keluar kayak atau kemana gitu. Ya Restu, kamu tuh selalu ikut campur aja. Kenapa kamu nggak nyari kesenangan kamu sendiri aja? Ha? Kenapa kalian tuh nggak bisa menghentikan kegilaan ini? Mas nggak lihat Aisyah sedang terluka, Mas. Kenapa kalian malah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Diam kamu Restu. Nggak usah nasihatin aku lah. Hah? Lagi pula dia ini siapa kamu? Kekasih kamu, iya. Mas Arif nggak boleh tahu kalau aku dan Aisyah saling mencintai. Tapi
Aku nggak mungkin membiarkan semua ini. Jangan diam dong Restu, jawab pertanyaan aku. Kenapa kamu ngebela perempuan ini, ha? Jangan Restu. Jangan katakan apapun tentang hubungan kita. Kalau sampai Mas Arif tahu, pengorbananku nggak akan ada artinya. Kamu cinta sama dia? Mas, apa Mas Arif nggak ingat kalau aku dan Aisyah itu tumbuh besar bersama-sama? Kami lahir di tempat yang sama dan di hari yang sama. Aisyah itu teman main aku sejak kecil, Mas. Aku dan dia itu berangkat ke sekolah juga bersama-sama, Mas. Dia itu sahabat aku, Mas. Sahabat? Omong kosong lah Restu. Kamu tuh nggak boleh sahabatan sama perempuan kayak begini. Dia ini wanita miskin yang nggak ada gunanya, Restu. Aisyah, gimana luka kamu? Restu, apa maksud kamu, ha? Kalaupun dia sahabat kamu, apa kamu lebih membela sahabat kamu dibanding saudara kamu sendiri, iya? Mas, aku mohon, Mas. Nah, diam Restu. Bawa dia. Lepasin gua! Ayo pergi! Ayo. Ayo, lepasin gua! Lepasin! Lepasin gua! Ayo, lepasin! Cepat! Ayo! Pergilah Restu, tinggalkan aku. Ini untuk keselamatanmu. Aku nggak akan pernah rela kamu terkena masalah gara-gara aku. Mas Yudi, saya minta maaf atas kejadian tadi. Semoga gangguan kecil ini tidak mengganggu kesenangan kita. Gak usah khawatir. Aku cuma heran aja ngeliat kelakuan adik kamu itu. Nah entahlah, saya juga bingung sama anak itu. Semenjak dia balik dari luar negeri, tingkah lakunya memang aneh. Nyeleneh. Tapi yaudahlah. Saya harap kita bisa melanjutkan kesenangan kecil kita. Nggak usah pikirin yang lain. Ya? Sayang, sampai di mana kita tadi? Ayo kita lanjutkan. Maaf Mas, kaki saya lagi sakit. Oh, udahlah. Mohon jangan. Aisyah, kamu itu jangan membantah. Sekarang, tugas kamu adalah menghibur kaki ipar saya. Hah? Ayo. Aku mohon. Ayo dong, kamu joget dong. Aisyah. Ayo, putar. Aisyah. Terus. Ayo, mana joget kamu yang tadi dong, Aisyah? Ayo. Biadab kalian! Hentikan! Pergi! Pergi! Jantung pasien semakin melemah, Pak. Sebaiknya Bapak dan Ibu harus bisa terima kabar terburuk pasien. Ibu jangan tinggalin kami, Bu. Kami masih sangat membutuhkan Ibu. Bu, Ibu kenapa, Bu? Mas, katakan Mas, apa yang sebenarnya terjadi sama Ibu, Mas? Katakan. Mbak, Ibu kenapa, Mbak? Ibu kritis, Vita. Jantung Ibu sangat lemah dan kemungkinan Ibu untuk sembuh sangat tipis.
Ya Tuhan, kenapa bisa kayak gini? Apa yang sudah kalian lakukan sama ibu? Diam kamu, Vita. Ini semua gara-gara kamu. Kamu nggak tahu diri ya? Lihat nih, bagaimana kondisi ibu. Apa? Gara-gara aku? Kenapa Mas masih terus nyalahin aku? Kenapa Mas nggak nyalahin Aisyah? Dia itu yang... Cukup. Kamu sebaiknya diam. Diam, oke? Tenang Pak, Bu. Tolong jangan ribut di sini. Pasien butuh ketenangan, Pak. Sabar, Mbak. Sabar. Udah, Vita. Kamu sabar ya, sayang. Kamu tenang. Kamu dengar sendiri kan, Mas? Mas Bisma masih terus nyalahin aku. Gimana aku bisa sabar? Dok, tolong dok. Aku mohon dok, tolong. Tolong selamatkan ibu saya dok. Dokter pasti bisa dok. Kami sudah berusaha sebaik mungkin, Pak. Tapi kondisi pasien masih belum ada perubahan. Sepertinya pasien tidak ada harapan hidup, Pak. Nggak mungkin dok. Dok, ibu saya nggak boleh meninggal. Dokter harus melakukan sesuatu dok. Dokter bisa. Dok. Mungkin hanya saudara Anda, Aisyah, yang bisa membantu. Kalau saja Aisyah bisa kemari, saya yakin Pak. Aisyah bisa membantu pasien untuk memberikan semangat hidup dan juga harapan untuk sembuh. Tapi saat ini kondisi pasien sangat memburuk Pak.